Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Tinta Sang Guru. Pada kesempatan ini, kami akan coba menganalisa implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, ada sebuah proses pembelajaran yang akan dianalisis apakah pembelajaran itu berdiferensiasi atau tidak. Atau jenis apakah diferensiasinya. Nah, Bapak Ibu semua, di sini merupakan studi kasus yang saya laksanakan pada saat pendidikan atau pelatihan guru penggerak. Nah, di sini kita mulai ya caranya kasus yang kita baca dulu kasusnya apa. Baik, ini dia. Jadi, sebuah pembelajaran di mana Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Kita lanjut lagi kasusnya. Lalu di kelas, Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca.
Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang tier assessment untuk murid-murid yang kemampuannya kurang. Ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Nah, Bapak Ibu semua, dari skenario pembelajaran yang dilakukan Pak Darmawan, kita akan menganalisis pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dari siswa kita. Siswa kita memiliki keanekaragaman kebutuhan belajar yang tidak sama per individunya. Baik itu profil belajarnya, minatnya, maupun gaya belajarnya. Ada yang profil belajarnya itu yang belajar dengan cara visual, artinya dia lebih memahami apa yang dilihatnya. Ada dari siswa kita yang belajar dengan cara audio. Ternyata siswa kita itu dia lebih memahami pembelajaran jika dia mendengar. Nah, untuk memenuhi semua keanekaragaman tersebut, kita harus melakukan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi semua keragaman-keragaman kebutuhan dari belajar siswa kita. Nah, seperti dari kasus Bapak Darmawan, dia sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasikah Bapak Ibu semua? Nah, kita analisis dulu.
Ada 4 pertanyaan pemantik yang akan kita bahas. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita diminta untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beraneka ragam tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Pak Darmawan? Yang keempat, bagaimana Pak Darmawan tersebut melakukan penilaian? Nah, Bapak Ibu semua, kita langsung saja menganalisa dari kasus tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Tentunya, kebutuhan itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang ingin kita berikan kepada siswa kita, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang cara kerja sistem pencernaan organ manusia. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang beraneka ragam, Bapak Darmawan memperhatikan kebutuhan berdasarkan aspek yang pertama, kesiapan belajar. Nah, dalam kesiapan belajar, ada siswa kita yang belajarnya cepat atau lambat, mandiri atau malah tergantung atau butuh bimbingan, atau sederhana dia butuh materi sederhana dulu, baru materi kompleks. Ada yang langsung kompleks bisa saja. Nah, di sini Pak Darmawan memperhatikan seperti itu, kesiapan belajar, di mana Pak Darmawan diawali menjelaskan tujuan pembelajaran kepada semua murid dan konsep kunci yang ingin dikuasai muridnya. Melakukan proses tanya jawab untuk mengelompokkan kemampuan murid. Ini tujuannya agar Pak Darmawan tahu bagaimana kesiapan dari belajar anak muridnya. Ada yang perlu bimbingan kah? Atau ada yang bisa menguasai tanpa harus dibimbing secara khusus. Nah, lalu yang kedua, profil belajar murid. Pak Darmawan pun mengidentifikasi kebutuhan muridnya dengan profil belajar murid. Ini terlihat dari Pak Darmawan dengan menyiapkan sumber belajar yang beraneka ragam, seperti poster, komik, video, kartu pertanyaan, dan artikel. Nah, kenapa Pak Darmawan menyiapkan beraneka ragam? Karena Pak Darmawan tahu bahwa profil belajar murid itu beraneka ragam. Ada yang bisa memahami dalam bentuk visual, audio, maupun kinestetik, yaitu dengan cara bergerak. Jadi Anda anak yang belajarnya itu harus dia bergerak aktif. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan? Nah, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan? Yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Jadi Bapak Ibu, diferensiasi atau pembelajaran berkebutuhan itu bisa kita bedakan atas diferensiasi konten, berarti kita akan mempersiapkan berbagai macam bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Seperti Pak Darmawan tadi, dia mempersiapkan bahan ajar yang diberikan kepada siswanya. Ada yang berbentuk audio, visual, maupun kinestetik. Nah, lalu Pak Darmawan itu pun melakukan diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses di mana Pak Darmawan memberikan kegiatan belajar berjenjang sesuai kemampuan siswanya dan memberikan pertanyaan pemandu sesuai dengan sudut minatnya. Jadi, dalam diferensiasi proses pembelajaran,
Pak Darmawan tidak menyamakan kegiatan pembelajaran, tapi ia sesuaikan dengan kemampuan dari siswanya. Jika ada siswanya itu yang butuh bimbingan, ia akan lebih memandunya. Lanjut lagi Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ternyata Pak Darmawan juga melakukan diferensiasi produk, di mana Pak Darmawan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi, bagi siswanya yang memiliki kemampuan lebih, Pak Darmawan lebih memberikan tugas yang kompleksitasnya lebih tinggi dari yang siswanya yang memahami sedang. Jadi, pemberian tugas atau produk yang dihasilkan oleh masing-masing siswa disesuaikan dengan dengan kemampuan dari siswa-siswanya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita akan melakukan penilaian yang namanya assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Nah, Pak Darmawan, dia melakukan assessment for learning, di mana assessment for learning bertujuan untuk menganalisa kesiapan dari belajar anak didik. Contohnya, penilaian dilakukan Pak Darmawan selama proses pembelajaran. Ia mengidentifikasi kesiapan anak didiknya dengan berkeliling, memantau, mengobservasi pemahaman muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok muridnya, lalu memberikan pertanyaan lanjutan tentang muridnya yang memerlukan bantuan atau diberikan tantangan yang lebih. Sedangkan asesmen kedua yang dilakukan Pak Darmawan, yaitu asesmen as learning. Di mana asesmen as learning yaitu Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang untuk mengetahui pemahaman siswa dengan cara membedakan tugas sesuai tingkat kemampuannya. Jadi asesmen as learning itu asesmen yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikianlah kasus atau demikianlah contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ada yang diferensiasinya produk, konten, maupun proses. Jadi, contoh yang paling mudah yang bisa kita laksanakan yaitu diferensiasi dari konten, di mana kita memvariasikan keanekaragaman dari bahan ajar kita sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dari siswa kita? Tentu kita akan melakukan assessment for learning dulu, di mana dengan assessment for learning kita bisa tahu atau assessment Dioknisa ya, di mana di situ kita bisa tahu apakah siswa kita itu gaya belajarnya dengan audio atau dengan virtual maupun kinestetik. Nah, Bapak Ibu semua, demikianlah contoh dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini contoh pembelajaran berdiferensiasi dan kita sudah menganalisa kasusnya. Dan ini merupakan contoh analisa kasus yang saya dapatkan dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu semua, jika semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.